kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan tentang koperasi dan mekanisme pasar. Saya Ferdi Rahmat Ramadhani, NIM 1861268. Selanjutnya rekan saya Sari Ani Widiana, NIM 1861116. Dan saya Yana Purwanto, NIM 1861183. Saya akan menjelaskan tentang hubungan pasar dengan koperasi. Pada prinsipnya, pasar menurut para ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan dan permintaan atau penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Pasar barang merupakan pertemuan dan permintaan atau penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh kelompok koperasi atau anggota. Tugas manajemen koperasi: yang pertama, koperasi harus menawarkan kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Yang kedua, manajemen harus mampu memotivasi anggotanya agar dapat berpartisipasi aktif dalam koperasi. Selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Di pasar tenaga kerja, koperasi juga akan bersaing dengan pesaingnya dalam rangka merekrut tenaga kerja yang berkualitas. Untuk itu, paling tidak koperasi harus yang pertama, memberikan insentif yang relatif lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Yang kedua, memberikan kesempatan pengembangan karir yang relatif lebih baik dibandingkan pesaingnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yang keempat yaitu pasar modal. Dalam arti sempit, pasar modal ialah identik dengan bursa efek. Namun dalam arti yang luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Bagi koperasi sendiri, memasuki pasar modal adalah suatu fenomena yang jarang dilakukan, sebab koperasi bukan kumpulan modal, tetapi kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang terakhir yaitu pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi. Adapun kekuatan-kekuatan koperasi yaitu economics of scale, adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua, bargaining position di pasar, yaitu kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, adanya internal market dan external market. Selanjutnya, risiko ditanggung bersama. Yang keempat, pemanfaatan interlinkage market dan transaction cost sebagai akibat self control and self management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme. Berikutnya kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggotanya. Yang keempat yaitu prinsip bunga yang terbatas atas modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yang
ada. Pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Yang keempat, pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar jasanya. Koperasi dalam berbagai struktur pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition dapat diartikan sebagai pasar monopolistik yang bersaing. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar suatu produk dikatakan berada pada persaingan monopolistik apabila dalam pasar tersebut terdapat ciri-ciri persaingan dan ciri-ciri monopoli. Hal ini disebabkan produk-produk yang dijual di pasar tidaklah homogen, tetapi masing-masing mempunyai daya substitusinya satu sama lain. Pasar persaingan monopolistik dalam bentuk dari organisasi pasar yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, banyak penjual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam. Kedua, produk yang dihasilkan tidak homogen. Tiga, ada produk substitusinya, artinya dapat digantikan penggunaannya secara sempurna oleh produk lain. Empat, keluar atau masuk industri relatif mudah. Lima, harga produk tidak semua di semua pasar, tetapi berbeda-beda sesuai dengan keinginan penjualnya. Yang keenam, pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing, tetapi persaingan tersebut tidak sempurna karena produk yang dihasilkan tidak sama dalam banyak hal. Selanjutnya, koperasi dalam pasar monopoli. Pasar monopoli bentuk dari organisasi pasar, di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual suatu produk di pasar yang bersangkutan. Ciri-cirinya pasar monopoli: yang pertama, hanya menghasilkan satu jenis produk. Yang kedua, tidak dapat produk substitusi, artinya tidak dapat digantikan dengan produk lain. Yang ketiga, terdapat banyak konsumen. Yang bersaing dalam pasar tersebut adalah konsumen, sedangkan pengusaha bebas dari pesaing. Memasuki pasar monopoli sebagai legal maupun alamiah sangat sulit. Sifat pasar monopoli: yang pertama, lokal. Contohnya KUD sebagai penyalur tunggal kredit usaha tani atau KUT, dan pupuk. Regional seperti kabupaten dan provinsi, contohnya dalam penyediaan air minum bersih oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Yang ketiga, nasional, contohnya monopoli di bidang pelayanan pos, telepon, telegram, dan listrik. Jadi berdasarkan sifat-sifat di atas, koperasi akan sulit untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang, baik secara lokal, regional, maupun nasional. Dengan titik pandang dari prospek yang akan datang, struktur pasar monopoli tidak banyak memberikan harapan bagi koperasi. Koperasi dalam persaingan pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik diartikan sebagai pasar monopoli yang bersaing, dengan ciri-cirinya seperti banyak penjual dan pengusaha dari produk yang beragam, produk yang dihasilkan tidak homogen, tidak jadi produk substitusi, artinya dapat digantikan dengan produk lain. Keluar masuk pasar relatif mudah. Harga produk tidak sama di semua pasar, tetapi berbeda sesuai keinginan penjual. Pengusaha dan konsumen sama-sama bersaing,
tetapi persaingan tersebut tidak sempurna karena produk yang akan dihasilkan tidak sama. Selanjutnya, koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogene. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Yang perlu dicermati dari konsepsi pasar persaingan sempurna ini bagi koperasi sebagai perusahaan di pasar global adalah: 1. Total penerimaan koperasi hanya ditentukan oleh jumlah produk yang dijual karena harga adalah konstan. 2. Harga pasar tidak dapat dikendalikan oleh koperasi ataupun perusahaan lain secara perseorangan. 3. Perubahan harga pasar hanya terjadi karena adanya perubahan pada kurva permintaan pasar atau pada kurva penawaran ataupun karena kedua-duanya. Oleh sebab itu, persaingan harga tidak cocok oleh para pelaku bisnis termasuk koperasi di pasar persaingan sempurna. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka koperasi harus mampu bersaing dalam hal biaya. Menurut konsepsi koperasi, biaya produksi akan dapat diminimumkan berdasarkan skala ekonomi baik sebagai koperasi produsen maupun konsumen. Koperasi dalam pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar hanya sedikit, maka akan selalu ada rintangan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Dewasa ini banyak koperasi di pasar-pasar lokal yang telah berintegrasi vertikal atau pasar-pasar yang lebih besar, di mana perusahaan-perusahaan yang telah mapan masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah berada di struktur pasar oligopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual yang menyebabkan kegiatan penjual yang satu mempunyai peranan penting bagi penjual yang lain. Integrasi vertikal yang dilaksanakan oleh perusahaan koperasi atau perusahaan-perusahaan lainnya di samping sebagai upaya peningkatan efisiensi perusahaan juga untuk menghadiri persaingan yang lebih ketat antar penjual. Dengan kebijakan harga yang lebih aktif, koperasi menciptakan rancangan yang lebih kuat bagi para pesaingnya dalam mengurangi kesempatan masuknya koperasi baru. Jika koperasi berproduksi dengan kemampuan yang lebih rendah, maka para pesaing dapat dengan mudah menyingkirkan koperasi keluar pasar dan menjadikan koperasi tergantung bantuan dari luar atau bantuan pemerintah untuk tetap hidup. Dengan demikian, apakah para pesaing oligopolistik akan memulai perang harga untuk menyingkirkan koperasi? Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.